Paper Zine Juli 2012. Ruang opini budaya konsumsi kelas menengah. Garda depan tentang kelas menengah ngehe dan Heri Sutrisna. Secawan kata di balik meja. A 12 months away. Paper Zine 6. Oke, kita baca ya. Free gratis. Preparatorial. Oke. Membicarakan kelas menengah bukanlah untuk menunjuk jidat mereka yang berkelas, tetapi sesungguhnya untuk bercermin dalam riak air pada lubang jalan. Samar namun yakin bahwa di situ juga terdapat sebagian dari wajah. Dalam edisi kali ini kami hendak membicarakan mereka, engkau dan kami sendiri. Mediumnya lagi-lagi berupa gaya hidup yang di dalamnya mengandung beragam varian konsumsi. Juga ada mukvanguard, MC yang maha adiluhung, tepo seliro ijo royo-royo itu, berbagi irisan demi irisan pemikiran tajamnya mengenai kelas menengah. So, selamat membaca lawan. Paper Zine 2012. Your order, info, kritik, saran, makian, hadiah kirim ke preparatorial@gmail.com. Budaya konsumsi kelas menengah ngehe. Sebut saja pembangunan ekonomi. Siapa yang dapat membendung kehendak seseorang untuk menjadi kaya? Bahkan di antara diri kita tersirat hasrat serupa. Setidaknya mendamba keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam segi materi, artinya berkecukupan, ajak, dan stabil. Hal tersebut mendorong kita untuk terus berinovasi, berkreasi dan mencipta, untuk kemudian merumuskan tentang bagaimana mendapat profit atau laba dari sesuatu yang ia ciptakan. Mereka ini para pedagang yang di harinya tak kenal lelah dan pantang pulang sebelum laku, laris, dan untung. Maka berbicara dagang dan manusia di belakangnya, kita harus membuka buku kusam sejarah dunia, memilahnya dengan tujuan menemukan makna ihwal berdagang yang meraih hidup yang agak lebih mapan dari sebelumnya. Aktivitas dagang dan pasar tentu tak dapat lepas dari peran uang beserta komoditi yang dipertukarkan, dan memang seperti itulah kenyataannya. Terkecuali mimpi-mimpi perubahan di balik pertukaran benda-benda tersebut. Sebuah mimpi yang dipunyai oleh mereka yang berani bermimpi di siang bolong, untuk kemudian tak cukup hanya menjadi gila demi wujudkannya. Sebuah revolusi, katakanlah revolusi, maka setiap kepala akan mencomot serta menghakimi sosok Che, Lenin, Mao, hingga Soekarno yang menegaskan apa itu revolusi. Tetapi ini revolusi burjuis, dan sosok Rupeh, Murdoch, atau Bakrila yang hanya cocok menjadi poster. Sebuah revolusi yang diperuntukkan untuk kaum pemilik modal, bukan untuk kaum proletar, bukan juga untuk buruh tani. Mengapa? Semenjak
penjara Bastille rubuh, revolusi digaungkan memekakkan telinga seantero Eropa. Para bangsawan ketakutan hartanya dijarah kaum miskin. Mereka hijrah ke Britania. Sisanya hanya suara-suara kemenangan. Demokrasi menang, dan ini saatnya untuk kebebasan. Sebuah keadaan yang didamba-dambakan burjus kecil, juga rakyat pada umumnya. Akhirnya datang. Prancis merayakan kebebasan. Bebas murni dari campur tangan negara atau monarki absolut yang konstitusinya merugikan kaum yang bukan bangsawan keturunan raja atau saudagar-saudagar kaya. Di mana dahulu kala kakek buyut Antoinette berkuasa. Sumber daya alam dan kapital yang dihasilkannya adalah bagian dari monopoli kerajaan. Dan harta ini dikultuskan sedemikian rupa. Tentu selain daripada perbudakan, iklim monarki yang demikian akhirnya merontokkan inovasi dan independensi rakyat yang juga sekaligus melahirkan semangat perubahan yang radikal. Singkat kata, rakyat berhasil menggulingkan monopoli kerajaan terhadap sumber daya alam. Para inovator yang akan mengolah SDA tak lagi dipusingkan oleh olah serdadu kerajaan dan pajak yang amat besar sebagai simbol upeti kepada raja dan ratu. Mereka hanya tinggal mengemasnya dan menjualnya. Dan karena ini demokrasi, sudah jelas bagi siapa yang mempunyai kapital besar, maka ia akan tanpa kesulitan menjalani bisnis modern pasca monarki ambruk, yakni pasar bebas. Seiring roda zaman berputar, kita dapat melihat dan merasakan produk mereka. Eropa yang hadir di hadapan kita dengan gemerlap budaya, teknologi yang mutakhir. Sebut saja varian revolusi dari revolusi seperti Prancis 1789, Rusia dengan Bolshevik di 1917, Iran oleh kaum mullah di 1979, atau India dengan Swadesi di 1947 adalah kerja nyata dari mereka yang hari ini banyak kita sebut sebagai kelas menengah. Lantas kegiatan wirausaha yang semula hanya monopoli para negarawan dan bangsawan akhirnya dapat tumbuh ajak dengan sendirinya dan mematangkan generasi yang gemar disebut kelas menengah. Para pedagang, inovator, dan yang hendak berusaha untuk terus hidup ini memajukan ekonomi yang akhirnya membawa dampak terhadap keadaan sosial. Pasar lahir, dan otomatis pertukaran menjadi semakin ramai dari sebelumnya. Lahir pula lah kesadaran ia yang terlahir dari hiruk pikuk perputaran benda-benda, memaksa tiap manusia untuk mempertukarkan uang atau memperdagangkan benda untuk uang, yang akhirnya memaksa mereka untuk mendaki kemapanan status materi agar tak tergerus lajunya. Toh, jika keuangan stabil, dagangan laris, anak sekolah di perguruan tinggi, mobil CC 1000-an, serta sebuah motor terparkir di rumah, siapa yang tidak ingin? Dari sini kita dapat mengambil contoh bahwasanya mereka, para generasi pendobrak dan generasi pro rakyat, adalah mereka para kelas menengah, atau sebaliknya. Kelas menengah adalah mereka yang mendobrak dan yang pro rakyat. Mengapa demikian? Jika kita merujuk pada definisi kelas menengah ala Weber, kita mendapatkan definisi spesies ini berdasar pada nomina pendapatan, jenjang pendidikan, status sosial, serta peran sosial dan hal lainnya yang dapat dikuantifikasi.
layaknya Badan Pusat Statistik yang berpedoman serupa. Berdasar statistik dan angka, darinya kita mendapatkan para bankir, pegawai swasta maupun negeri, yang kesemuanya dapat memberi pendidikan pada anaknya hingga bangku perguruan tinggi, hingga akhirnya lulus dan mendapat kerja yang katanya sesuai berdasar rasio akademis dan gelar mereka. Definisi ini nantinya mempengaruhi pola pikir hingga selera. Kami bukan bermaksud mengajak mengamini bersama teori Weber, namun lewat semakin banyak buku yang kau makan dan pengalaman yang kau dapat, maka pola pikir dan selera pun kiranya dapat ikut berubah. Namun Weber melupakan sesuatu. Ia adalah watak, ia adalah karakter yang sekaligus kehendak. Kelas menengah tak hanya tercipta berdasar apa yang ia capai lewat medium akademis dan sengkarut strata sosial juga pendapatan gabungan di atas UMR. Tetapi ia ada karena ada kehendak dari tiap-tiap orang demi menyematkan dan merasakan status-status tersebut. Social climber sudah jelas masuk dalam kategori ini. Mereka para pendamba kesuksesan materi berdasar teori kesuksesan ala motivator dan publik pada umumnya. Lantas, kemana lari dari watak pendobrakan tadi? Maka kita harus mengambil contoh. Kita tentu ingat bagaimana Thomas Jefferson, John Adams, dan George Washington membangun demokrasi abad modern di Amerika. Sebelumnya mereka hanyalah tuan kecil-kecilan dan para pendamba demokrasi, sebuah paham yang disebut-sebut kekirian oleh monarki, yang akhirnya menggeser ketimpangan monarki dan menjadikan demokrasi sebuah sistem yang dominan. Sudah jelas watak pendobrakan iklim sosial yang dimiliki kelas menengah adalah sebuah watak kebebasan, termasuk di dalamnya hak asasi manusia, kebebasan ekonomi, dan kebebasan pasar. Mereka harus dan diwajibkan berpikir independen dan juga seperangkat visi yang harus seia sekata. Hadirlah kelas menengah cum intelektual, ia yang merancang sekaligus mengayom akan kemana bangsa ini seharusnya. Jika kita sepakat lewat konotasi ini, maka tak sulit untuk menamakan para mahasiswa, para pegawai kelas putih, para pegawai kelas kera putih, para dosen, dokter, insinyur, dan lainnya yang menurut World Bank berpengeluaran rata-rata 2-20 dolar per hari, dan dengan kurs kira-kira Rp9.000, maka sehari mereka dapat mengeluarkan uang sebesar Rp18.000 sampai Rp180.000, dan dalam sebulan mencapai Rp540.000 sampai Rp5.400.000. Inilah kelas menengah, sebuah stratifikasi sosial yang kasat mata, di mana semua orang mendamba keadaan yang demikian, yang distandarisasi, disepakati oleh ahli ekonomi, sosial, dan World Bank. Maka kelas menengah, jika merujuk pada sejarah yang ditampilkan di atas, merupakan sebuah produk transformasi sosial dari kelompok wirausaha bebas Eropa yang tumbuh mandiri. Seiring kemandirian yang terus berjalan, demokrasi pun menjadi watak dasar kelas menengah secara general. Watak ini sama dimanapun mereka berada, termasuk hal ihwal yang mereka punya. Tabiat berpolitik adalah salah satunya. Dengan contoh revolusi Amerika dan revolusi Bourgeois Prancis, kelas menengah mengemban sebuah peran dalam menyetir akan ke arah manakah peradaban kala itu. Ya, mereka akan menjadi corong penggerak massa serta penyambung lidah mereka yang tertindas dan tak dapat lagi bisa bersuara, senyaring tweet. Mereka akan menjadi penengah antara birokrasi kepemerintahan dan jelata rakyat. Jika saja di mana ada laba di sana,
sudah dapat ditebak. Kelas menengah ini akan berpihak pada siapa? Negara atau kaum marginal? Secara singkat, kelas menengah Eropa berhasil mengukuhkan pasar, sekaligus ideologi berupa hak asasi yang satu paket dengan demokrasi. Kelas menengah Indonesia, kelas pragmatis atau masyarakat konsumer baru. Indonesia, negeri bekas jajahan berabad ini pun tak luput dari ramainya kelas menengah yang disematkan pada segelintir orang oleh kolonial pada waktu itu. Image yang seenak kumis baplang para menir ditempelkan begitu saja, berharap terhadap mereka keturunan Menak yang tidak bekerja kasar, kepada beberapa tuan tanah, klerk, dan pegawai pribumi Hindia Belanda di kadipaten-kadipaten, dan segelintir cendekia atau kaum akademis. Profesi tersebut tak lekang oleh zaman. Otomatis titel kelas menengah tersebut pun urung terhapuskan. Padahal cambuk kolonialisme telah berlalu setengah abad lebih. Buktinya kita masih mempertahankan dan menganggap mereka eksis dan percaya bahwa pergerakan sosial lahir darinya lewat BPS dan media massa yang gembar-gembor akhir-akhir ini. Semua dikarenakan hadirnya para kelas menengah Indonesia yang selalu dikaitkan berdasar pada kontribusi sosial dan konsumsi macam apa yang sedang hype. Kami muak, kedangkalan ini tak dapat begitu saja kita telan. Dengan melulu menyimak pola tingkah spesies tersebut lewat ukuran seberapa banyak waktu mereka dihabiskan di mall, seberapa intens mereka nge-tweet, dan seberapa besar pengeluarannya berdasar klasifikasi Bank Dunia. Memang benar. Namun kita harus kembali dan lagi-lagi tak hendak melupakan sejarah formasi sosial Indonesia. Kami akui kita terjebak pada penyebutan kelas menengah. Berdasar definisi revolusi Prancis, kita beromantisme tentangnya, lantas berpikir ihwal mereka yang dapat menggerakkan massa untuk perubahan. Bohong. Saudari, ketika VOC di 1600-an memonopoli kapital, maka habis sudah para pedagang kecil lokal pesisir Jawa dan Sumatera. Mereka lah yang banyak gulung tikar dikarenakan sistem koloni memang sengaja memasukkan dan menempatkan para borjuis dari Gujarat, Peking hingga Arab yang kesemuanya demi pajak dan upeti yang lebih tinggi lagi. Jika tak dapat memenuhi, ya bangkrut. Layaknya pedagang lokal tadi, sehingga cikal bakal kelas menengah berdasar kamus revolusi Prancis bukan pada tempatnya untuk kita masukkan ke KBBI. Ada perbedaan mendasar antara kaum pedagang bebas Nusantara dan Eropa. Kita tak pernah dapat tumbuh mapan dan mandiri sebagaimana borjuis Prancis yang berhasil mengembangkan pasar. Kita dipaksa untuk menjadi budak dahulu lewat kerja dan tanam paksa. Kita lupa bahwa jiwa wirausaha kita tak pernah mencapai kata mumpuni untuk mentransformasi keadaan sosial kala itu, dan kita hari ini masihlah budak. Lantas, gerah dan jengah rakyat baru disuarakan pada 1928. Mereka ini para pemuda, para cendekia, para akademisi yang baru pulang bersekolah dari Belanda. Mereka keturunan ningrat atau anak dari kadipaten yang patuh terhadap gubernur jenderal. Maka definisi baru si kelas menengah pun bertambah, yakni kaum cendekia. Mereka yang menggelorakan dan menggerakkan massa. Gerakan ini mencapai klimaks pada Agustus 1945, di mana Soekarno yang bergelar insinyur berapi-api bersama pemuda dan cendekia lainnya mendobrak ketimpangan kolonialisme dan akhirnya berhasil. Pergerakan cendekia ini disusul dengan berbagai gerakan mahasiswa seperti di 1966 atau reformasi 1998.
bisa kita pilah mana kaum yang mendobrak dan mana kaum yang nyaman dengan keadaan dan memaksa status tersebut terus berlangsung walau di luar gelimang papa sengsara. Pertanyaannya, di pihak manakah para kelas menengah Indonesia hari ini berada? Mendobrak atau pro status quo? Semenjak rezim Orba Jaya Raya, status kelas menengah yang membekas kala revolusi 45 ini masih terselip pada lembaran media massa. Adalah pedagang yang karenanya independen dan bergerak tanpa perlu bantuan seitil pun dari yang namanya Soeharto CS. Tetapi tidak dengan negara dengan pencanangan program pembangunan ekonomi lepas landas, take off, nabrak gunung. Indonesia menjadi anak manis di hadapan korporasi dan kapitalisme global. Soeharto membukakan jalan selebar gerbang nirwana kepada para pemodal, investor asing, IMF, dan dengan girangnya mengucurkan dolar atas dalil pembangunan. Otomatis, usaha lokal mandiri kita berkabung, satu persatu tumbang karena memang sengaja dibenturkan oleh pengusaha lain dengan modal yang agung. Namun Orba memang jeli, ia tahu betul bagaimana cara membungkam sejenak frustasi pengusaha lokal kala itu dengan ragam pinjaman dan bantuan dari negara, macam UKM atau program bank-bank swasta yang pinjaman berbunga dengan pinjaman berbunga. Seolah negara berbaik hati menolong mereka yang sekarat, walau tetap saja batik lawean kendor di hadapan pabrik Sritek, rokok kudus tiarap di hadapan Jarum dan Sampurna, agrobisnis apalagi. Rakyat memang dihalangi untuk melihat siapa musuh mereka sebenarnya dan memaksa mereka untuk kalah atas alasan kekurangan modal, yang akhirnya menggiring mereka menjadi fatalis. Selesai dengan kaum pedagang kecil yang akhirnya berkata, nasib. Orba mengeksekusi satu lagi proksi wirausahawan yang tersisa dikontrol lewat Golkar. Giat penguburan daya dobrak selanjutnya adalah bagi mereka yang berkerah putih dan biru setelahnya. Para pegawai ini diikat dalam korpri dan kerah biru dimasukkan ke lingkar SPSI yang bercokol di dalamnya sang kodim. Hal tersebut dilakukan guna mencegah suara-suara sumbang kelas menengah ideologis dan dengan kontrol penuh. Maka dipastikan kelas menengah ini tak pernah bermacam-macam. Alhasil kita disuguhi mereka para pengusaha-pengusaha sukses yang memang berasal dari kaum kelas menengah. Namun akibat tabiat ekspansionis, mereka bersenggama dengan negara atas dasar tujuan melanggengkan dan lantas mengamankan kapital yang mereka punya. Persetubuhan antar negara dan kapitalis menyuguhi kita sosok-sosok sukses, sebut saja Abu Rizal Bakri, Siswono Yudo Husodo, Ginanjar Kertasasmita, Fahmi Idris, atau Ponco Sutowo. Kelas menengah sama dengan Soko Guru Revolusi Beach Please. Mereka hadir dikarenakan persekutuan dengan negara demi melahirkan bermacam regulasi untuk mengamankan kepentingan-kepentingan segelintir orang-orang itu. Darinya kelas menengah Indonesia terbukti tak dapat lahir mandiri tanpa intervensi pemerintah dan karenanya mereka tak pernah eksis. Orba sudah mati, pandangan tentang mereka kelas menengah pun berubah. Lewat banjir teknologi kita semakin mudah mengakses informasi. Kelas menengah jangan ditanya, mereka pasti paling up to date akan hal ini. Maka pola pun berubah. Apa yang disebut kelas menengah hari ini tak lengkap rasanya jika belum cool tweet, tak keren jika belum menyindir para koruptor, dan tak gaul jika belum mempertegas ihwal posisi dan di dalam strata mana ia berada. Mereka lebih canggih dan mewartakan apapun yang ada dalam otaknya, dari teori sosiologi populer untuk menunjukkan betapa pintarnya mereka, iPad baru untuk menunjukkan ke-up-to-date-an mereka terhadap isu teknologi, hingga kejombloan mereka sebagai gambaran betapa mobile, sibuk, dan eksklusifnya para remaja kelas menengah kita
yang menganggap kejombloan bak kompor gas 3 kilo yang harus ditanggulangi Basarnas dan dunia kudu tahu tentang hal ini. Kegemaran kelas menengah seperti ini selalu mendominasi ranah maya hingga media massa. Tak ayal para raksasa media menggelontorkan informasi garing yang memang berdasar pada sekumpulan indeks para pembaca, di mana pembaca tersebut rata-rata kelas menengah ini. Maka apa yang terjadi sekarang adalah kita tengah digiring untuk menggeneralisir sebuah isu berdasar cara pandang kelas menengah, berdasar selera mereka, dan berdasar kesukaan mereka terhadap sebuah isu. Mereka gemar berkata tentang isu korupsi dan uang yang entah tertanam di rekening siapa, isu money politik, dan isu-isu berbau uang yang tak jelas rimba peruntukannya. Jika musim pemilihan kadal, mereka ramai-ramai berkampanye agar jangan pernah menerima uang dari para calon kadal. Mereka lupa bahwasanya money politik adalah niscaya pada sebuah demokrasi yang dahulu kala diperjuangkannya. Tetapi di balik riuh redahnya isu politik uang, kemana pergi mereka para kelas menengah ini kala anggaran pendidikan disunat habis? Kemana pergi mereka yang hanya peduli nasib kelas bawah ketika petani Kulon Progo, Mesuji, Freeport, Lapindo, dan bentuk kebejatan korporasi bebas menebar teror yang paling keji ke pelosok desa. Kelas menengah versi Indo ini membawa kita pada stagnasi. Kami jijik menaruh harap pada mereka yang kerjanya nge-tweet. Semenjak kapan kegusaran kami dan rasa lapar dikonversi menjadi format digital, sehingga kudu berbuah hashtag yang melulu hanya hashtag. Oh iya, kami sebenarnya tak hendak memungkiri buzzing fenomenal yang pernah hadir seperti penggulingan Husni Mubarak di Mesir kemarin, Coin for Prita, Save Mentawai, serta berbagai gerakan Occupy adalah tak mungkin tanpa kehadiran aktivitas klik dan kesadaran di dalamnya. Iya, kesadaran bukan pura-pura sadar. Dan dalam melihat fenomena kelas menengah, hal ini merupakan watak tersendiri, sebuah karakter khas yang menjadi manual kelas menengah. Seperti contoh, sebagaimana demokrasi terlahir dari para pemikir bebas dan revolusi Prancis dan Amerika yang menjunjung demokrasi, yang juga lahir dari para pemikir bebas yang katanya kelas menengah. Sebuah indikator baru muncul sebagai pelengkap makna kelas menengah. Seperti apa yang diurai di atas, yakni sebuah pemikiran bebas serta individu-individu independen. Masalahnya, strata kelas menengah berdasar indikator ekonomi memang eksis. Namun, kelas menengah yang berasal dari tonggak kesadaran ideologi dan semangat pendobrakan hampir mustahil kita jumpai. Generasi 28, angkatan 45, atau reformasi 98 mungkin artefak pendobrakan ideologi yang dimotori kelas menengah. Atau mungkin juga kita harus mengenyam bangku perguruan tinggi dahulu, mungkin harus bekerja di BUMN dan menjadi pegawai negeri dahulu, dan tetek bengek lainnya untuk memunculkan para penggerak massa berbasis ideologi pembebasan. Maka sampai di sini kami berkesimpulan bahwa kelas menengah Indonesia tak pernah ada untuk sadar. Ya, hanya riwayat tentang bagaimana akumulasi semangat pembebasan keadaan menjadi kolektif dan tidak individual untuk akhirnya dapat merobohkan sebuah benteng. Sisanya gumpalan masyarakat dengan konsumsi yang makin hari makin tak penting. Mereka buat sekali melahap apapun yang pasar sodori, dari sendal Crocs, tiket konser jutaan, dan BlackBerry murah itu. Keep calm and let on. Ya, ini dulu ya untuk bagian kita pertama. So kita lanjut lagi.
Oke, kita lanjutkan dari masih sama ya, version 6 ya kan. Sekarang kita masukin ke bacaan selanjutnya. Oke. Sebuah ekspresi dari kapitalisme lanjut. Gambar icu antrian BlackBerry tipe terbaru Bellagio pada sebuah mall di Jakarta menyebabkan 30 orang pingsan dan 3 orang patah tulang demi BB terbaru. Nah, kelas menengah hari ini bukanlah generasi pendobrak seperti apa yang kita punya di 1908 sampai 1945. Definisi tersebut bisa berupa siapapun yang gemar mengkonsumsi apapun demi mempertegas status sosialnya di mata umum, yang amat jelas pragmatis. Lucunya, kita menyebut mereka kelas menengah. Jika kita merasa dan masuk dalam kategori kelas menengah ala BPS dan Bank Dunia, kita pun menyebut diri kita sebagai kelas menengah, berbarengan dengan benda-benda apa saja yang sedang menjadi tren yang juga kita konsumsi. Jika kita kurang pede dengan ke kelas menengahan kita, lantas kita tinggal pergi ke gerai Apple dan membawa pulang seperangkat gadgetnya. Jika dirasa masih kurang, kita tak perlu ragu untuk memulai kredit Xenia serta mobil ber-cc kecil lainnya. Masih nggak pede? Maka pergilah dengan beberapa kawan ke pulau-pulau eksotis, kemudian unggah dan pajang foto-foto tersebut di laman-laman Facebook, Twitter, atau Tumblr. Dan dengan larisnya Java Jazz, Andrea Bocelli, dan gadget mahal bak kacang goreng kiranya dapat menggambarkan tentang bagaimana kelas menengah Indonesia yang stagnan lagi pragmatis ultra konsumtif yang amit-amit ngehe ini. Tetapi kasihan juga mereka terus-menerus dijadikan kambing hitam atas rotasi konsumtif yang ditampakkannya. Toh, sukses itu impian semua orang kota dan desa. Namun kita jangan terlalu lama terjebak di rimba tautologi. Kapitalisme yang diadopsi, kasih sayang genosida Soeharto, 100% sukses melahirkan sengkarut ketimpangan yang segenang sepenarian dengan kesilang sengkarutan struktur sosial. Larisnya berbagai kebutuhan sekunder seperti smartphone yang berseri-seri, dan masyarakat kita rela mengantri berjam-jam karenanya. Atau ludesnya tiket-tiket konser yang berharga jutaan rupiah. Di mana tahun-tahun sebelumnya kebutuhan sekunder terasa tidak penting dan tidak mungkin dicapai. Akhirnya hari ini berhasil tercapai, dan pemerintah menggadang-gadang fenomena ini sebagai pertumbuhan ekonomi positif. Memang benar. Mereka para eksekutif muda, para yupis, metropolitan, dan segala komoditi yang didapatkannya adalah buah kerja keras. Dan adalah wajar lewat berbagai macam benda yang menempel padanya dikaitkan sebagai bonus atas prestasi bertahun, harapan dan kerja keras. Tunggu, hal ini adalah impian semua orang. Tetapi kenapa ke semua orang itu tak dapat mengaksesnya? Hari ini kita tengah merasakan buah dari bibit yang kita tanam. Kapitalisme dengan telanjang bulat berhasil mencapai puncaknya dengan memproduksi masyarakat konsumsi. Mereka haus untuk mengkonsumsi apa saja, di mana saja, kapanpun. Jangan tanya perihal edukasi konsumen, mereka tak pernah dididik untuk mengerti akan esensi dan asas guna. Ingat slogan Nike? Just do it. Artinya, lakukan saja. Tak usah berpikir, toh barang seperti ini yang kau mau, bukan? Maka dalam kejumudan kapitalisme, pengertian kelas menengah melebur di dalamnya. Kelas menengah tak lain merupakan mereka yang berusaha untuk mencapai status sosial yang lebih tinggi.
melalui perjuangan keras untuk hidup berdasarkan standar-standar dalam kapitalisme, yakni materi dan konsumsi benda-benda. Identitas ini akan semakin tebal, kokoh, dan masyhur lewat upaya konsumsi. Maka interaksi sosial pun demikian. Ia hanya berupa jual, beli, konsumsi semata. Lantas, menjadi kelas menengah bisa sangat mudah bagi mereka yang bermodal uang, yakni lewat pembuasan aktivitas konsumsi. Jangan heran jika hari ini terlahir segala macam hal yang bersifat oligarkis. Hal-hal tersebut hanya bisa diakses oleh mereka yang mempunyai rekening dan kantung yang gendut. Baik akses terhadap kebutuhan sandang, pangan, papan, maupun sarana rekreasi dan hiburan. Teramat segmentif dan sangat jelas. Agung Sedayu dan Podomoro itu proyek raksasa yang bukan diperuntukkan untuk buruh yang bergaji UMR. Semua seakan terjawab lewat medium uang, membayar lebih atau sengsara. Efeknya, karena memang iklim kompetitif lah nyawa dari kapitalisme, sikut sana sini, pukul, hantam, dan injak. Demi status yang aman terkendali, demi BlackBerry Bellagio yang darinya kita tak perlu dipusingkan dengan biaya anak sekolah, biaya rumah sakit, dan biaya untuk hidup lainnya. Sebuah perjuangan kelas. Dan memang apa yang dikatakan Marx ada benarnya. Perjuangan dari para petarung kapital, bukan perjuangan sebuah kelas itu sendiri. Maka harga kemenangan dari para petarung kapital hanya mungkin termanifestasikan lewat kuil modern dengan cahaya agung neon etalase, berhala-berhala gaya hidup, lewat pemujaan sengkarut benda-benda sakral non elitis lagi eksklusif, serta birokratis kapitalisme. Dan hei, kapan sadarnya? Nah, a 12 months away, cawan kata ini. Jika ada pertanyaan, apa yang membuat kami menulis dan mempublikasikan tulisan lewat media kertas? Jawabnya, tanya saja pada rumput yang bergoyang. Ya karena memang bukan suatu hal yang aneh untuk mencurahkan sepenggal tafsir terhadap dunia lewat medium apapun. Seperti hari ini sedang banjir informasi, hanya bunyi klik lah yang terdengar. Sedangkan harum pinus dari lembar kertas atau suara memilah halaman semakin menuju kepunahan. Bukan pula berarti bahwa kami adalah nasabah Sinarmas yang uangnya kerap kali membumi hanguskan hutan Kalimantan demi kelapa sawit. Bukan pula kami aktivis Go Green yang nyaring bunyinya. Kami hanya anak muda kelahiran 95-an yang bosan dengan Limp Bizkit. Kami pun bosan dengan Cold Tweet dan lini masa yang bak pasar namun mandul aksi nyata. Informasi sederas apapun, jika kita tidak peduli, sama saja dengan memperkaya provider pulsa. Lantas, bagi kami lebih baik memperkaya tukang fotokopi daripada provider pulsa. Anti teknologi? Tidak juga. Kami peduli akan tololnya lini masa. Karena pengguna yang tolol berandil untuk tidak menggemakan apapun di dalamnya selain daripada keluh kesah akibat mantan atau pacarnya diculik germo. Sudahlah. Mari tinggalkan mereka. Kami sadar, burung biru itu tak mampu berbuat banyak untuk bahkan hanya sekedar menularkan secuil kesadaran. Kita gagal memanfaatkan dunia pasca modern untuk berubah layaknya Tahrir Square, untuk menduduki paksa layaknya Occupy. Intinya, demi perubahan dan pembebasan manusia. Terlalu serius, baiklah. Alasan lain kami memproduksi tulisan jelek dan layout yang maksa ini mungkin gara-gara penampakan adik-adik punk rock yang urung dan tidak sanggup mengetahui apa itu punk. Klise memang, seakan kami tahu apa itu punk, seakan kami menggurui. Namun apa yang kami produksi
wacana beserta ide adalah hal yang tidak sekeren pidato Soekarno. Maka untuk ekspektasi yang terlanjur akut, silahkan kecewa. Intinya adalah minat baca. Sekali lagi, minat membaca yang teramat memprihatinkan pada generasi kolot, pun generasi yang mengaku muda. Bayangkan, hal apa yang tengah bercokol pada tiap kepala manusia jika teks, literatur, dan tulisan hanya sekadar lalu dan pajangan? Instinglah yang bekerja, bukan akal, bukan pikiran, hanya nafsu liar hewani di sana. Bukan afklarung pun renesans. Sepertinya aktivitas membaca buku semakin langka. Aktivitas menunggu yang diselingi dengan memilah-milah koran atau buku semakin menjadi hal yang aneh. Kutu buku sudah menjadi outsider Facebook, jamaah Twitter ya terlanjur menjadi amit-amit jabang koramil. Ya, gitu ya. 12 months away. Garda depan tentang kelas menengah dan Heri Sutrisna. Tentang kelas menengah ngehe dan Heri Sutrisna. Nah, gitu. Tak ada hubungannya seorang Mort Vanguard, garda depan dan jenius multitalenta dengan tema paper kali ini. Namun adalah sayang sekali bagi kami untuk tidak berbagi sedikit pemikiran beliau tentang kelas menengah, tentang Bandung hari ini, dan tentang geliat bertahan hidup di tengah gempuran modernisasi segala lini. Tempo hari, kami menyambangi kediamannya bertukar kepul, asap, dan martabak. Sebelum terbakar dan menjadi asap, ujung rokok putih itu sengaja dilintingnya, mengerucut seperti ujung sebuah pensil. Lantas, 2 cangkir kopi tergeletak di atas meja kecil di halaman rumah. Setelah sempat mondar-mandir sibuk cekatan, ada juga sepiring martabak, abu rokok, dan sang waktu yang memang berlalu cepat ketika perbincangan semakin larut. Pekat asap tembakau yang terhembus. Kami kata demi kata yang terlontar, cipaganti yang senyap, serta sosok yang selama ini menjadi panutan, tepatnya paling dihormati, tentang bagaimana cara menggenggam sebuah mikrofon yang di tangan beliau dapat terkokang dan memuntahkan amunisi. Warga satu komplek dengan deretan rumah yang rapat dan lengang kiranya sudah hafal betul siapa sebenarnya sosok bapak dengan 3 orang anak ini. Bapak Heri Ucok itu ya, yang seniman itu ya, jawab seorang parubaya pemilik warung ketika kami bertanya perihal alamat tujuan. 4 hari sebelumnya, kami memang sudah bertukar pesan mengenai tema juga keinginan tahuan kami tentang sosok yang menjadi pengaruh sekaligus menginspirasi lewat beragam karyanya, musik, visual, literatur, ide, pemikiran, dan aksi. BTW manggilnya Ucok aja, jangan bapak, kesannya tua banget. Begitu bunyi SMS-nya. Justru Max tuh bikin buat mereka kelas menengah supaya sadar. Di sela-sela kesibukan beliau sebagai juru gambar, ketua suku Grimlock Record, juga figur wibawa seorang kepala keluarga, ia berbaik hati berbagi sedikit waktu demi bertatap muka, ngalur ngidul di sepenggal malam. Pula selusin cerita uniknya tentang bagaimana beliau begitu keranjingan plat atau vinil, sehingga kudu berselisih ego dengan salah satu pendiri Jakarta Beat. Bahkan ketika beliau hanya menyisakan 20.000 perak untuk kemudian meneguhkan hati beranjak ke bilangan Setiabudi bawah. Toko vinil baru itu demi sebuah pop jadul Polandia.
Pukul 9 malam, keramaian sedang menepi di Simpang Dago. Atau seperti biasa, gazebo. Namun teras rumah beliau menawarkan sesuatu yang jauh lebih bernilai ketimbang keriuh redahan pesta yang engkau sambangi di pojok-pojok Praga atau Sukajadi. Ada dialektika di teras rumah. Ada eksistensialisme di pekarangan bawah pohon jambu. Ada Nietzsche, ada Karl Marx, ada kelas menengah, sampai revolusi borjuis di sana. Beliau menghadirkan sekaligus kesemuanya. Lewat gaya bertuturnya yang elegan, terarah, panjang dan rasional, tidak mistik seperti Ahmad Dhani yang disinggungnya karena perkara jargon mistis semacam bangkitkan nasionalisme yang membuat kami terpinggal. Dalam perjalanan ke TKP, imaji kami tentang beliau yang otomatis terbangun lewat Homicide, 13, Lisa Belum Tidur, atau Gutterspeed.com membawa kami pada kesimpulan bahwa sosok yang akan kami temui begitu berbahaya, dalam tanda kutip, karena berkesenian maupun urusan politik. Kami hendak bertemu idola, ia seniman, ia politis, ia jenius, ada garis demarkasi. Sudah tentu ia pun mewujud etika dan formalitas. Tetapi semua runtuh ketika sosok agak gundul itu menyapa dalam remang pekarangan. Kemudian bertanya, "Naon sembari melengok kresek berisikan martabak. Suasana cair. Ketika beliau, bukan kami malahan yang bertanya lebih dulu, curi start. Jadi gimana? Dengan nada yang hangat, ia membuka konversasi. Dan dengan gelagat seperti ini, kami tak perlu susah payah mengutarakan ide. Mula-mula tentang eksistensi kelas menengah. Ada atau tidaknya mereka. Lantas melebar tentang pola konsumsi, budaya, tabiat atau karakter, hingga kesadaran sebuah kelas itu sendiri. Jika pertanyaannya semudah ada atau tidak, maka jawabannya ada, saut beliau. Ketika kami bertanya perihal eksistensi kelas menengah, adalah Marx yang pertama kali mempopulerkan istilah ini. Ia bukan kelas pekerja, proletariat, bukan juga kelas pemodal atau kapitalis, tambahnya. Kelas menengah sendiri mengemuka sejak perannya digadang-gadang sebagai biang revolusi Prancis 1789. Setidaknya, mereka merupakan motor penggerak massa untuk turun ke jalan demi mengagungkan apa yang namanya perubahan. Dari Bolshevik hingga kemerdekaan Indonesia 1945. Sampai memerdekakan, sekali lagi, dirinya di 1998. Lewat reformasi, Lenin itu kelas menengah, Soekarno, Che Guevara tandasnya. Lihat aja Tan Malaka, bisa jalan-jalan, bisa bohemian, yang meneruskan. Makanya dia, Tan Malaka, nulis buku judulnya Aksi Massa. Maka seperti apa yang beliau sampaikan, di mana massa dapat membekali dirinya dengan energi untuk turun ke jalan berkat peran propagandis si kelas menengah. Tunggu, kelas menengah macam apa? Yang sadar akan posisi kelasnya dan tahu harus memihak pada siapa, yaitu rakyat bawah tentunya. Begitu kira-kira paparan beliau kemudian. Tak hanya posisi kelas, beliau sempat bercerita ihwal karya-karya Marx yang tak satu pun ditujukan teruntuk kaum buruh. Buruh nggak punya waktu untuk baca begituan. Waktu mereka untuk kerja sejumlah 10-12 jam, sisanya istirahat buat kerja lagi besok. Ia pun melanjutkan, justru Marx tuh bikin buat mereka kelas menengah supaya sadar. Dari sini sempat terbesit akan frase-frase kesadaran kelas yang memang banyak ditemui dari karya-karya Marx, Engels, George Lukács, atau teori kiri lainnya. Adalah kesadaran yang darinya pengaruh si kelas menengah dapat membangkitkan kesadaran kelas di bawahnya
untuk merebut hak hidup mereka dari para pemodal lewat topeng lapangan kerja. Hanya saja, kelas menengah Indonesia hari ini tengah mabuk konsumsi budaya kaget. Selain definisi yang beliau hibahkan kepada kami mengenai kelas menengah seperti mereka itu nggak suka kerja yang kasar kayak buruh, itu mereka nggak suka, atau PNS lah kira-kira, yang rata-rata udah selesai dengan urusan perut. Beliau pun menerangkan tentang konsumsi budaya terang-terangan yang diadopsi oleh kelas menengah. Ramainya konser-konser artis internasional kemarin kan fenomena baru di sini, wajar aja itu mah. Ia menambahkan, PE, Public Enemy, teh orang geus resep di SD pas main ka dieu nya eta mah wajib lah sok nu lain mah tuh nyaho pan urang kudu ngajual naon heula. Memang hiruk pikuk di tenis indoor Senayan sanggup mengecoh retorika yang sedang memanas di kursi parlemen. Angin segar bagi para pelaku industri budaya hiburan, bagi kita semua. Maka indikator kesejahteraan yang memang diadopsi oleh pemerintah dari daya beli masyarakat yang semakin meningkat menjadi jumawa dengan sendirinya. Beliau menimpali, sesat kalau pemerintah pakai indikator gituan, keterlaluan. Dengan hadirin yang padat disesaki kelas menengah, tak heran beberapa media memberitakan fenomena ini dengan judul yang menitik beratkan pada aktivitas si kelas menengah. Ada kelas menengah baru yang nampak ke permukaan sejak budaya yang dikonsumsinya pun baru-baru ini masuk ke Indonesia, seperti konser artis mancanegara atau kelas menengah untuk perubahan. Di kolom Metro TV tanggal 8 Januari 2012 kemarin yang menyoroti pola tingkah mereka di tengah masyarakat. Sebenarnya mereka kelas menengah harus berterima kasih kepada buruh, jawab beliau. Dan adalah sebuah fakta jikalau kelas menengah Indonesia memang kurang atau bahkan enggan peduli akan nasib kelas di bawahnya. Mereka oportunis, bahkan cenderung egois. Beliau juga berpendapat, tapi kalau kepentingannya terusik, ngeheknya minta ampun. Contoh, konser Lady Gaga yang dibatalkan dan membuat geram para penggemarnya atau mereka yang bukan penggemar yang ikut bersuara terhadap pengekangan hak asasi dan kebebasan berekspresi. Beliau berkata, ketika Gaga dikecam FPI, mereka sadar bahwa ada yang salah. Tapi kenapa baru ramai sekarang? Waktu Ultimus dulu dibubarin, mereka pada kemana? Waktu Ahmadiyah di Cikesi mati dipukulin FPI, emang pada kemana? Itulah kelas menengah. Jangan harap ia akan peduli dengan urusan perut dari sekian juta buruh yang menggendong kepentingan dari tiap kepala kelas menengah, untuk kemudian dibopong kembali pada kantung-kantung para pemodal, yakni kaum kapitalis. Mereka kelas menengah tak akan pernah sadar sebelum kepentingannya terusik, dan untuk melihat dan membangun pergerakan faktor historis tiap kepala kelas menengah itu amatlah sangat heterogen. Faktor historis inilah problematis pokok dari kesadaran kelas yang beliau sampaikan dan akhirnya mempertebal asumsi kami tentang kelas menengah yang sedang mandul. Sebelumnya, kami tak yakin betul bahwa gumpalan konsumtif itu kudu diklasifikasikan ke arah mana, karena metode analisis yang berbeda, namun serupa di kemudian. Akhirnya mempertemukan kami di hulu jika kelas menengah adalah salah satu faktor dari banyak faktor untuk menggerakkan roda revolusi. Seharusnya, dan dalam metode preskriptifnya pun, mereka kelas menengah adalah sadar kelas dan kelebihannya, bukan kepayang mabuk. Prancis dan para birokrat belajar betul dari revolusi. Mereka tahu jika kelas menengah itu berbahaya jika mereka sadar. Namun bukan berarti kelas buruh itu selalu tiarap. Beliau membeberkan, contohnya Wiji Tukul. Lihat karya-karyanya.
nulis puisi atau saja. Padahal dia kan buruh juga. Atau Hairil Anwar yang gak mau disebut kelas menengah. Mereka adalah contoh kecil dari peran kelas menengah yang karya kerjanya memihak pada rakyat. Ada yang disebut bunuh diri kelas. Artinya mereka udah sadar harus memihak ke siapa. Mereka ini nantinya militan, kayak Tan Malaka. Sambungnya, terkadang kita pun tak dapat menutupi fakta. Mereka yang bergulat dengan dunia teknologi, mereka yang mendaku sastra, literatur, dan musik, atau katakanlah melek pengetahuan, adalah mereka yang rata-rata datang dari kubu kelas menengah. Ayeuna sok, lebih bahaya mana anak pang nu di jalanan atau anak pang nu teu jiga pang? Tepat, walau lagi-lagi tak menutup kemungkinan akan sebuah keajaiban, yakni kesadaran dari bawah. Seorang buruh yang sadar bahwa ia itu buruh, seorang petani yang sadar bahwa ia adalah petani, dan rakyat adalah rakyat dengan R besar. Nulis buku, order CD, baca fanzine, eta mah kelas menengah pisan deh anjis, sautnya. Beliau pun menambahkan, Marx juga nulis, jangan berharap ke kelas menengah, soalnya mereka ini nggak bisa dipercaya. Hal ini sepadan dengan pendapat kami bahwasanya di mana ada kapital lebih, di situ kami ada. Sebuah sindiran halus terhadap kelas menengah yang selalu mengejar materi, rakus dan berisik. Namun sepertinya membicarakan tabiat mereka tak cukup. 2 malam kami bermalam di Cipaganti, dan beliau sendiri yang bersemangat menjabarkan perihal sesuatu. Kelas menengah memang menarik untuk dibicarakan. Jarum jam bergeser, cangkir itu sudah dingin. Kopi sedikit menyelamatkan kewarasan kami akan kantuk. Pembicaraan menghangat. Percaya tak? Di 2011 kamari ngan ayah hiji rilisan hip hop di Bandung. Beliau bertanya pada kami, respon kami geleng-geleng kepala. Sebenarnya loba hip hop di Bandung, tapi butut. Yang menambahkan, aya nu produktif ngan butut anjis, tetega orang ngomong nege. Aya nu halus ngan butut. Aya nu halus ngan eta hese pisan anjis teh. Seolah ku orang diizinkan sampling nah, angger we hese. Bisa ditebak dengan tutur dan gestur yang demikian, beliau agak frustasi dengan scene hari ini yang kurang jelas akan mengarah kemana. Sampai-sampai beliau sempat berkata, barudak ayana teh ngadengana naon sih? Dengan paras kebingungan. Kami juga bingung. Zaman urang baheula ngajian album teh sakral pisan. Beliau menggambarkan bagaimana era berganti seiring kemajuan dan kemudahan teknologi, di mana dahulu kita kudu mematahkan tepi atas dari sebuah kaset sebelum merekamnya, yang dimana pula kita kudu susah payah berburu karya musik yang amat jarang dikonsumsi awam pada umumnya. Lantas hari ini aktivitas-aktivitas tersebut berubah, terkikis dan berlalu, tinggal hanya aktivitas seper detik berbunyi klik. Bala teh gawean orang ngan ngerekam jeung ngerekam weh. Dari tape deck ke tape deck, beliau tuturkan tentang hasrat yang tak akan pernah mati, tentang passion yang satu paket dengan nyawa, yang akan selalu memproduksi keajaiban-keajaiban di tiap harinya, terutama si lepe. Orang beki hip hop oge gara-gara si eta koleksina loba. Cok minta referensi, bawa harddisk colok tah. Dan ini yang membuat kami terpingkal, tak cukup flash disk 8 GB. Beliau memerintahkan mereka yang memohon referensi untuk tidak tanggung-tanggung, tidak setengah-setengah jika memang ingin berkarya. Dan beliau membukakan pintu CPU-nya bagi mereka. Colok tah. Ia pun melanjutkan, kamari aya aktivis di Palestina tiluan datang, 2 Islam hiji ateis.
dokumentasi hip hop di Dito. Kami menyimak agak sedikit heran. Palestina hip hop? Ia pun menambahkan, pasti heran kan? Orang geki we. Sambil memperagakan gestur terkesima di hadapan monitor. Lantas beliau berujar, jadi Salila orang nananaon. Kami tambah bingung, apa yang dikatakannya mewujud fakta yang mengetuk diri kami sekalian. Anjis, Palestina tak negara konflik bisa ngajieun nu kitu urang. Nu terbilang tentram, damai, aman, memproduksi naon sih? Kami hanya terdiam. Bila seorang MC yang karya-karyanya paripurna begini sudah merapal sedemikian rupa tentang urusan memproduksi karya, kami yang tidak memproduksi apapun patut malu dan kiranya lebih pantas diam, menunggu wacana selanjutnya bergilir dibicarakan. Dalam hati distro yang sedang menggali kuburnya sendiri. Bandung sudah mati jauh hari sebelum ia ditetapkan sebagai percontohan kota kreatif se-Asia Pasifik. Kami bereforia di kubangan yang sama. Seakan regenerasi menemui jalan pejal. Seakan janin-janin kreatif di Bandung berguguran sebelum terlahir ke dunia. Malahan sengaja diaborsi lewat beragam kebijakan pemerintah kota. Contoh kecilnya, seenggok ruang pertunjukan, ruang berkreatif, ruang publik yang semakin teramputasi kebijakan pemerintah kota atas dalil pembangunan dan kemajuan ekonomi. Lantas, dari mana sebutan kota kreatif itu datang? Dari batu. Maka jika Bandung di tiap pojok dan di mana keramaiannya berorgasme, dan di situ pula kita menjumpai lapangnya ruang publik untuk berkreatif, maka layaklah Bandung menjadi kebanggaan tiap warganya. Namun bukan Bandung hari ini yang pengap akan FO, yang air solokan kotanya selalu membanjiri jalan, yang PKL-nya selalu digusur, dan yang terlalu miskin ruang berkesenian. Di Cipaganti yang hanya beberapa tarikan gas ke pusat kota, beliau pun merasakan hal serupa, terutama mengenai hal yang menjadi tema edisi kali ini. Kemarin si Edi Brokoli minta tolong ke kawan-kawan, terus pada bikin Bandung for Pluralism. Tahu yang datang cuma berapa orang? Gak ada 20-an. Sedangkan yang kami tahu aktivitas retweet begitu gencar di hari-hari sebelumnya. Namun sudah menjadi kebiasaan nihil aksi nyata. Mungkin hal inilah yang membuat beliau urung memasuki lini masa dan cuap-cuap di dalamnya. Dunia maya yang disesaki keluh akan macet, akan tuntutan transparansi anggaran, akan ego, akan bla 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 lainnya yang tidak penting dari gumpalan kelas menengah. Kami pun sempat bertanya perihal pendapat beliau tentang sebuah acara televisi yang terpilih menjadi ladang cepat bagi band-band kemarin yang dicap indie itu. Saya nggak mau masuk TV, sesimpel itu. Nah, jawabnya, emang orang sempat ajakanku I feel sick. Bahala orang agak susah nih ya guys ya. Oke friend. Bahala orang dititah Asap TV. Kau debat pro lah pokoknya. Tapi ada orang embung weh. Lewat ramainya stasiun TV itu kan jadi agak penasaran mengenai I Feel Sick, dimana banyak kawan menyebutnya sebagai penerus homicide. Perihal kesediaannya untuk masuk TV, beliau sempat membeberkan pada kami tentang busuknya media itu. Tah pas si gaya I Feel Sick geges diwanti-wanti ku TV One. Mas, di lagu berikutnya agak hati-hati ya mas, jangan juga kelicikan radio show teh.
si mixer teh menang dipegang ku kru atau si band. Jadi lamun aya nu ngomong nu macem-macem bisa langsung di-cut atau diputus atau iklan. Dari sini kami jadi teringat slogan si Cucok Rowo Mac tai bunga, susah nih jadi nggak kebaca. Larut menjelang dini hari, sang wacana dan jalinan kata semakin kesana sini, semakin kesana kemari. Tak apa abahnya ilmu yang kami bungkus pulang tentang media alternatif barunya yang berjudul Otonom Media. Juga berita trigger mortis yang akan pending tentang okupai-okupaian yang menjadi besar akibat peran kelas menengah yang sadar, yang merangkak dari sebaik tweet dan status yang menjadikan Tahrir Square bergema revolusi, yang lantas menyebar menjadikannya bentuk perlawanan alternatif baru tentang intelijensia lebah yang menyerang karena memang harus menyerang tanpa perlu sebuah komandan, tentang sebuah kesadaran kolektif, juga tentang passion yang urung redup menolak padam dan mengajarkan kami bagaimana untuk memberi api pada kawan, mempertebal persaudaraan dan bukan malah memadamkannya di tengah jalan yang tengah dilanda kegelapan. Mata beliau pun memerah, tanda kantuk sudah mencapai batas yang hampir sulit ditoleransikan. 2 bungkus rokok sudah setengah jalan untuk habis. Sedikit rambut putih yang tak biasa kami lihat kala beliau berikat bandana klasik itu, yang menandakan perjalanan hidup beliau yang kolosal, yang ultra keras dan menolak kalah karena memang belum waktunya untuk mengalah. Sesekali tangannya yang bertuliskan Amor Fati menyeka matanya yang kelelahan, mata hitam itu. Namun paras wajah masih di luar nubuat nujum dan serapah dalam lirik-liriknya dan keras lelah sebagai isyarat kantuk pukul 0.30 dan keterlaluan jika kami emoh beranjak dari teras rumah sang MC hanya demi obrolan absurd dan rasa penasaran kami yang kurang ajar. Bandung, Juli 2012. Hampura PS, Hampura butuhkan naon ucok itulah pokoknya ya. Piramida kapitalisme. Piramida kapitalisme. Kita, mereka, orang tuamu, pacarmu, musuhmu adalah jongos-jongos semata. Hari ini kita bekerja hanya untuk membopong kepentingan kapital majikan. Kita bersekolah agar kelak dapat bekerja untuk menjadi kaki-kaki industri. Kita menganggur karena kita sedang menjadi stok pekerja murah yang mau tidak mau suatu saat akan dibeli dengan upah murah karena keterpaksaan. Layaknya keterpaksaan itu sendiri sebagai buah dari iklim kapitalisme, serupa kepasrahan, bak produk unggul kapitalisme. Rebut kembali hidupmu. Bandung Zinfest. Rilis. Oke.